wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Vanessa Angelina. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai takhrij hadis. Sebenarnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya sih, tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang lain bisa simak aja video ini sampai habis. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan dan juga lebih bermanfaat buat teman-teman. Sebelum saya menjelaskan mengenai takhrij, terlebih dahulu saya akan menyinggung sedikit mengenai hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pada dasarnya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, sikap diam, sikap setuju, maupun kebiasaan, disebut sebagai hadis. Hadis sebagai elemen utama dalam bangunan syariat Islam selalu saja menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin mendiskusikan dan mengkaji mengenai Islam. Tidak seperti Al-Quran yang telah memiliki penjagaan langsung dari Allah, hadis kerap kali dihadapkan dengan dilema terkait keautentikannya. Hal ini dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah mengenai munculnya hadis-hadis palsu. Hadis palsu biasa disebut sebagai hadis maudhu, sedangkan hadis-hadis yang autentik biasa disebut hadis sahih. Untuk mengetahui kesahihan hadis dikaji melalui ulumul hadis. Hadis terdiri dari sanad dan matan. Sanad adalah mata rantai penghubung antara perawi hingga sampai ke Rasulullah SAW. Sedangkan matan adalah isi atau kandungan dari sebuah hadis. Dengan sanad dapat diketahui keautentikan dari sebuah hadis. Kajian terhadap sebuah hadis biasanya diawali dengan kajian terhadap sanadnya, kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap matannya. Apabila penilaian terhadap sanad sudah ditetapkan, maka penilaian terhadap hadis itu sendiri akan linear sesuai dengan penilaian atas sanadnya. Bahkan ada kecenderungan bahwa apabila sanadnya sudah ditetapkan sahih dan matannya bermasalah, maka matannya akan ditakwilkan. Lagi pula sangat sedikit sekali ada hadis yang sanadnya sahih namun matannya bermasalah. Para ulama merumuskan beberapa kriteria kesahihan hadis, diantaranya adalah ketersambungan sanad, kemudian seluruh perawinya thiqah, kemudian tidak adanya syadz dan ilah. Beberapa pakar menyatakan bahwa kajian berupa kritik matan telah muncul lebih dulu dan dilakukan pada masa Rasulullah, sedangkan kajian sanad baru diberlakukan pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Keprihatinan yang mendalam atas pemalsuan hadis mendorong para ulama untuk membakukan standar kesahihan hadis dan berlanjut pada proses takhrij hadis. Nah, langsung saja kita ke materi takhrij hadis. Takhrij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar, dan takhrij diartikan sebagai penelusuran sumber asli letak dari sebuah hadis yang dikaji. Pada masa ulama klasik, takhrij hadis belum begitu eksis karena kuatnya hafalan dan wawasan mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah menyebutkan kitab apa, jilid berapa, bahkan halaman berapa hadis yang mereka sampaikan itu terletak. Nah, dalam takhrij hadis ini ada beberapa metode penyusunan peletakan hadis di dalam berbagai kitab. Salah satunya adalah metode berdasarkan indeks nama sahabat. Metode ini menggunakan penyusunan berdasarkan nama-nama perawi yang menyampaikan dari sebuah hadis. Literatur yang menggunakan metode ini diantaranya adalah kitab-kitab musnad,
kitab-kitab atrof, kitab-kitab mu'jam. Kemudian metode yang kedua adalah metode kata pertama dari matan. Metode ini disusun berdasarkan ungkapan awal matan hadis. Nah, yang ketiga adalah metode indeks kata. Nah, metode ini menggunakan kata-kata yang tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari dan dijadikan sebagai kata kunci di urutan pembukuan hadis. Metode yang keempat adalah metode tematis hadis. Metode ini disusun berdasarkan tema dari sebuah hadis seperti tema akhlak, tema akidah, dan lain sebagainya. Contoh, apabila kita ingin mengkaji hadis mengenai tata cara berpuasa, maka kita menelusuri hadis tersebut dalam kitab-kitab sunan dan sebagainya. Kemudian metode berdasarkan kondisi sanad, matan, dan sanad. Nah, kitab-kitab yang menggunakan metode ini disusun berdasarkan kekhasan dari sebuah hadis, entah itu dari segi matan atau dari segi sanad. Contoh, apabila kita mengkaji hadis yang memiliki ciri kepalsuan, maka kita menelusurinya pada kitab-kitab yang mengoleksi hadis-hadis maudhu. Kemudian ada beberapa prinsip dasar takhrij. Di antaranya yang pertama adalah takhrij bersifat mandiri. Dalam artian, kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan bukan pada semua sanad. Kemudian yang kedua adalah informasi terkait hadis dipaparkan sebanyak mungkin. Yang ketiga, hadis seringkali diriwayatkan tidak pada satu sahabat saja. Maka hadis harus memiliki sahabat yang dikaji pada sanadnya. Yang keempat adalah penakhrijan dengan memperhatikan substansi matan, variasi redaksional matan, kemudian kajian sanad dari biografi, dari literatur dan kualitas perawinya, kemudian kajian atas kata-kata unik atau gharib dan lain-lain. Prinsip yang kelima adalah takhrij dilakukan berdasarkan substansi matan substansi matan hadisnya. Yang keenam adalah takhrij dilakukan pada sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat tersebut. Contoh, kajian pada sanad, apabila kajiannya pada sanad, maka penilaiannya berbunyi hadis ini sanadnya sahih. Nah, dan apabila demikian harus dilakukan kajian lebih lanjut sehingga penilaian yang diberikan bisa berupa ucapan hadis ini sahih begitu. Kemudian ada beberapa manfaat takhrij. Manfaat takhrij di antaranya adalah 1. Diketahui sumber primer letak hadis. Yang kedua adalah diketahui hadis tersebut benar-benar sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga adalah diketahui kualitas hadis dan kualitas para perawinya. Yang keempat adalah diketahui arti kata dari kata-kata asing atau kata-kata gharib dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima adalah mengetahui kondisi perawi, mengetahui adanya kemungkinan hadis tersebut direvisi atau malah merevisi hadis lain. Kemudian mendapat ketersambungan sanad dari hadis yang terjadi keterputusan sanadnya dan sebagainya. Sekian video ini saya sampaikan, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.